Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan saya Muhammad Gufron di podcast Warkop Nagaya. Sebagaimana janji saya kemarin, janji saya sebelumnya, saya akan menceritakan sebuah mimpi yang terjadi pada tahun 1986, di mana mimpi saya itu terjadi di bulan suci Ramadan. Tepatnya usia saya 16 tahun. Waktu itu saya tinggal di sebuah desa terpencil di Kecamatan Serenja, Sulawesi Tengah. Nah, saya waktu itu tinggal di sebuah camp, tempat sepupu saya, camp Rotan namanya. Waktu itu di bulan suci Ramadan, hati saya itu sempat bertanya begini, sebenarnya yang benar itu yang mana? Gitu. Itu pertanyaan dalam hati saya. Pertanyaan dalam hati saya. Nah, dari pertanyaan itu, beberapa hari kemudian saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu, dunia ini sudah hancur. Mimpi saya itu dunia ini gelap sekali. Gelap. Akhirnya dari kegelapan itu tiba-tiba kita ini manusia dibangkitkan kembali. Tapi kita dibangkitkan kembali itu di sebuah padang. Yang saya tahu itu padang adalah padang mahsyar. Karena saya pernah dengar cerita, oh ini namanya padang mahsyar. Kata guruku, satu hari nanti kita di hari kiamat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan saya yakin ini adalah padang mahsyar. Padangnya sangat luas sekali. Di mana langit itu sangat dekat. Warnanya biru langit, sangat dekat. Pada saat itu saya melihat manusia-manusia itu berpakaian baju putih semua. Sebagaimana kita waktu naik haji. Pakaiannya baju putih semua. Dan saya juga pada saat itu baju putih dan saya persis berada di barisan terdepan daripada barisan itu. Banyak sekali, saya lihat ke sebelah kanan, manusia itu tidak ada ujungnya. Sebelah kiri begitu pun tidak ada ujungnya, saking banyaknya manusia itu. Akhirnya saya berdiri, takut dan bingung, apa sebenarnya yang terjadi. Nah, tiba-tiba dari depan kita itu, di hadapan kita, berjalan atau muncullah beberapa orang, beberapa sosok manusia, atau orang lah. Mereka itu berpenampilan baju putih semua dan wajah mereka itu bercahaya. Bukan seperti kita, bercahaya. Tiba-tiba dari salah satu mereka itu berbicara. Apa yang dia katakan? Wahai umat Nabi Muhammad, bersujudlah. Itulah perintah pertama saya dengar dari beliau. Pada saat itu ya saya menengok ke sebelah kanan, tidak ada yang sujud. Menengok sebelah kiri, tidak ada yang sujud. Ya. Dalam hati saya berkata, masa saya sujud sendiri? Nah, begitu. Akhirnya saya diam lagi. Nah, pada saat saya diam itu lagi, tiba-tiba dia ngomong lagi untuk kedua kalinya. Wahai umat Nabi Muhammad, bersujudlah. Nah, di situ saya ulangi lagi apa yang saya lakukan tadi. Nengok ke kiri, ke kanan, tidak ada yang sujud. Nengok ke kiri, tidak ada yang sujud. Dalam hati saya, ya masa saya sujud sendiri? Itu hati saya begitu. Akhirnya ya saya berdiri lagi. Kita berdiri. Nah, di saat saya berdiri itu, tiba-tiba dia ulangi lagi perintahnya yang ketiga kali. Wahai umat Nabi Muhammad, bersujudlah. Nah, perintah ketiga ini, saya sudah tidak sempat lagi menengok ke kanan ke kiri. Tiba-tiba ini dunia gelap kembali. Segelap-gelapnya. Akhirnya, ya, manusia tadinya itu baris, diam, berjalan. Serentak. Kita itu berjalan. Menuju ke tempat. Nah, dalam perjalanan itu, setiap manusia itu, yang ada di dalam pikirannya apa? Penyesalan. Sebagaimana saya alami, pada saat itu saya menyesal. Dalam hati saya berkata, ya Allah, kenapa saya di dunia tidak berbuat baik? Itulah yang saya alami. Begitu dalam hati saya tidak. Sambil berjalan, di dalam hati saya cuma berkata, ya Allah, saya tidak berbuat baik di dunia. Sambil berjalan. Saya tetap menyesali apa yang sudah saya lakukan di dunia. Nah, tiba-tiba saya sudah berpikir, wah, bentar lagi saya akan jatuh. Bentar lagi saya akan jatuh ke neraka. Itulah pikiran saya. Nah, karena saya merasa sudah dekat jatuh di neraka, saya sudah pasrah sudah. Tidak lagi saya, karena sudah tidak lagi ibarat orang nasi sudah jadi bubur. Kita sudah di hari kiamat, tidak mungkin lagi mau berbuat apa-apa. Akhirnya saya pasrah.
Dalam kepasrahan itu tiba-tiba lengan kanan saya, kiri saya dipegang oleh seseorang. Saya kaget. Setelah kaget, saya balik. Loh, sekalinya orang yang memerintah saya tadi. Orang yang memerintah saya tadi, apa dia katakan? Wahai anak cucu Adam, pergilah ke bukit sana, mandilah air kehidupan. Nah, begitu saya mendapat perintah, saya keluar daripada barisan tadi. Saya berjalan, kemudian saya menemukan bukit. Saya merangkak naik ke atas. Naik ke atas, sampai di atas bukit. Saya menemukan sebuah sumur. Di dalam kemudian saya ada timba di atas sumur itu, saya turunkan ke bawah. Setelah saya turunkan ke bawah, saya angkat timbanya, saya taruh dia di atas sumur begini dulu. Kemudian saya siap-siap untuk menyiramkan semua air itu ke dalam tubuh saya. Siramkan semua. Setelah saya siramkan semua, saya terjaga dari mimpi saya. Dan saya kaget. Tapi pada saat itu saya belum berpikir apa arti mimpi itu. Saya belum juga berani tanya-tanya sama orang. Karena saya pikir mimpi biasa saja. Tapi mimpi itu baratnya sangat, saya ingat detailnya apa segala. Dan bahkan yang memegang saya, yang memerintah tadi, kalau saya ketemu dengan orangnya di dunia ini, saya akan hafal orangnya siapa. Saya akan hafal orang yang memerintah saya tadi mandi ke sumur itu. Nah, demikianlah saudara, mimpi saya ini semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku, terutama untuk diri saya, untuk dijadikan pelajaran bahwa sesungguhnya hari pembalasan dari Allah itu ada. Hari pembalasan dari Allah itu ada, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Maka saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.